kami dari MTS Mujahidin akan mewawancarai tentang budidaya ikan lele bersama Pak Agus di Dusun Landut. Oh, jadi di sini Bapak membudidayakan ikan lele. Iya, betul. Bagaimana desain wadah yang digunakannya? Oh iya. Jadi ini untuk kolam, ini saya menggunakan kolam plastik ya. Pertama, kolam plastik itu irit ya, mudah dan murah. Beda dengan kolam bak. Harusnya sih kalau lebih bagusnya pakai kolam ini apa, semen ya. Jadi kalau semen terlalu mahal, kemudian juga ada suhu yang terlalu dingin. Terus saya pakai kolam plastik, dibandingkan kolam tanah ini lebih mudah ngurusnya, kemudian pH airnya lebih terjamin, lebih stabil kalau pakai kolam plastik gitu ya. Apa saja persiapan yang khusus untuk membuat kolam ini? Kalau untuk membuat kolam, pertama persiapkan area kolam itu sendiri supaya pertama sinar matahari harus ini ya, jangan sampai terhalangi oleh tumbuh-tumbuhan. Itu satu ya syaratnya. Yang kedua, untuk posisi tanah itu harus stabil. Kemudian yang ketiganya, untuk memasukkan air itu harus mudah. Jadi kolam itu harus mudah untuk pengairannya. Jadi tidak sulit. Apalagi kalau musim kemarau, kita harus mempersiapkan supaya kolam itu bisa selalu terairi. Berapa kira-kiranya kedalaman air di sini? Oh iya, kedalaman air itu bervariasi. Kalau di daerah panas itu sekitar 50 cm. Tapi kalau di sini di Dusun Landut itu karena suhunya dingin, bisa 35 cm ketinggian atau sampai 40 cm. Kemudian pH air pun antara 6,5 sampai 7 pH-nya itu ya. Jadi kalau bisa jangan di bawah 6, 6,5 sampai 7 itu bagus untuk lele. Di sini apakah sebelumnya ada pemupukan sebelum penebaran bibit? Oh ya, kalau untuk lele pertama airnya itu harus difermentasi dulu ya, difermentasi dulu. Bisa air murni bisa, yang penting diendapkan selama kurang lebih 4 hari. Itu untuk menjaga pH supaya stabil. Dan kalau bisa ditambahkan juga probiotik untuk mengurai nanti amonia kolam supaya lebih mudah diuraikan ya. Jadi yang paling bahaya di lele itu kan amoniak. Amoniak itu bisa membuat lele sakit dan mati. Nah, kalau dengan adanya probiotik itu untuk memudahkan penguraian. Jadi si kotoran lele, kotoran makanan diurai dengan probiotik, dengan bakteri probiotik. Bagaimana cara memilih bibit unggul yang baik? Oh iya, tentang bibit unggul ya. Jadi kami di sini menggunakan bibit silangan. Harusnya bibit lele itu yang bersertifikat resmi dari Dinas Perikanan, harusnya itu ya. Yang dikembangkan yang cocok di daerah Ciamis ini itu bibit Sangkuriang, itu yang cocok ya. Adapun ada juga bibit mutiara, lele mutiara bagus juga. Kalau di sini karena ini lokalan, jadi kami menyilangkan antara dari satu tempat ya. Kita mencari bibit satu tempat, indukan betina, kemudian kita mencari lagi bibit ke tempat yang lain untuk pejantan. Nah, di sini dikawinkan, disilangkan. Jadi supaya menjadikan bibit yang di sini itu bibit silangan, karena kalau bisa menjadi bibit unggul. Tapi kalau lebih bagusnya bibit yang bersertifikat resmi dari Dinas Perikanan. Apakah Bapak beternak di dalam kebun sendiri atau untuk dipasarkan? Oh iya, kalau saya di sini untuk dipasarkan. Jadi kami memijahkan, kemudian sekitar usia 45 hari kami jual ke konsumen untuk dibesarkan. Jadi kami menjual bibit yang seukuran 4 cm sampai dengan 5 cm. Berapa hari ikan lele dipanen? Oh ya,
Tadi udah ya. Untuk pemanenan karena ini sifatnya pemijahan, berarti kami memanen usia 45 hari sampai usia 50 hari udah dipanen. Karena kalau terlalu lama itu kan terlalu besar ya, itu konsumen petani itu pertama kurang suka gitu ya. Jadi biasanya petani itu membeli itu di ukuran 57 itu udah pas untuk dibudidayakan di petani. Biasanya jam berapa Bapak memberi makan ikan? Oh ya, pemberian pakan ya. Untuk pemberian pakan lele, saya di sini pagi hari itu sekitar jam 7 udah dikasih pakan. Kemudian sore hari sedikit ya, sore hari sekitar jam 4 itu sedikit aja dulu, dan melihat kondisi kolam, apabila kondisi airnya panas atau hangat tidak dikasih pakan. Dan malam hari sekitar jam 8 malam, jam 8 malam kita kasih full supaya cepat besar juga itu, cepat besar. Kalau siang hari itu jangan dikasih pakan. Kalau duhur ya jam 12 itu udah dikasih pakan. Jadi pagi hari, sore hari, dan malam hari 3 tuan. Bagaimana pengendalian terhadap hama dan penyakit? Iya. Pengendalian hama penyakit lele itu umumnya kita harus tahu dulu jenis penyakit lele ya. Jenis penyakit lele itu yang paling sering dijumpai itu adalah Aeromonas ya. Atau ada juga yang di siripnya ini merah ya. Kemudian perut kembung. Kemudian ada juga yang ini kepalanya putih itu, saya lupa lagi namanya tuh. Nah, untuk pengendalian hama penyakit sebaiknya dilakukan, jadi kalau sebelum lele terkena penyakit itu usahakan dulu pencegahan. Nah, bagaimana pencegahannya? Pertama kita harus memperhatikan kualitas air kolam. Kita harus mengecek air kolam, bagaimana air kolam supaya tidak bau. Nah, kalau air kolam sudah kita cek ada bau, kita ganti airnya, kita pindahin ke kolam yang airnya bagus. Kalau sudah terkena penyakit, satu-satunya paling diobati. Ada bermacam-macam obat pabrikan ya. Kalau saya biasanya pakai obat tradisional dulu ya, pakai mengkudu ya, pace ya, kalau di sini mengkudu ya, mengkudu yang matang itu dihancurkan, kemudian ditebar ke kolam. Kalau untuk obat pabrikan ada yang namanya Inprolog ya, itu ada ya, tinggal dicari di toko-toko, banyaklah macamnya itu, banyak sekali macamnya. Tapi kalau yang saya di sini lakukan itu yang obat tradisional dulu, sama probiotik, terus ditambah dengan kuning ya, koneng itu kunyit, dan apalagi ada daun kates ya, daun gedang itu bisa juga dipakai obat dihancur. Itu yang penting kualitas air harus bagus. Kira-kira berapa tingkat kejernihan airnya? Kalau kejernihan airnya ini kalau yang ini ya, penting asal tidak berbau, itu intinya tidak berbau ya. Jadi amoniak itu berapa ya, 0, sekian lah ya, sampai 1% lah amoniak. Jadi usahakan amoniak dalam kolam itu tidak ada, tapi kan sulit. Tapi satu-satunya cara dengan mengganti air berkala, sekitar kalau harinya sih kami lihat dari kotor atau tidaknya kolam ya. Misalnya kalau udah kotor langsung dipindahin ke kolam yang baru, misalnya yang airnya baru. Dan itu pun airnya harus diendapkan dulu 4 hari atau 5 hari, baru kita memindahkan bibit lele tersebut. Perbedaan ikan betina dan jantan? Oh ya, ikan betina dan jantan perbedaannya apa ya? Kalau ikan jantan itu kalau dari postur tubuhnya itu panjang
panjang ya. Kemudian kalau dibalikin itu ada kemaluannya ya, keluar, itunya keluar, biasanya merah itu keluar. Mudah sekali sebetulnya. Kalau betina cenderung apa itu ya, agak gemuk ya, agak gemuk dan agak pendek biasanya, agak gemuk atau pendek. Dan kalau dibalikin itunya tempat keluar telurnya itu nggak ada ciri keluarnya, jadi rata itunya, rata. Kemudian ada lubangnya itu. Jadi bedanya sama sih sebetulnya dengan manusia gitu ya, sama seperti dengan manusia. Tapi harus dibalik itunya. Kalau nggak dibalik nggak kelihatan. Itu perbedaannya. Adakah tip khusus untuk berhasil membudidayakan ikan lele? Ya, tip khusus untuk membudidayakan supaya berhasil ya budidaya lele. Pertama, indukan harus berkualitas ya. Kalau bisa bersertifikat, tetapi kalau tidak ada yang bersertifikat, kita bisa menggunakan indukan lokal dengan cara menyilangkan silang ya, kawin silang. Itu satu. Kedua, harus mempersiapkan tempat, yaitu kolam yang betul-betul memadai, terkena sinar matahari ya. Kemudian airnya bagus, pH-nya di atas 6,5. Kemudian tentu kolam yang cukup ya, karena satu pijahan itu bisa membutuhkan kolam sampai 7 kolam sebesar ini. Jadi kalau kolamnya sedikit, khawatir tidak terlalu penuh kolamnya. Dan pemeliharaan tentunya ya, kita harus ekstra konsentrasi melihat pergerakan lele. Kita harus melihat tiap pagi sambil ngasih pakan itu, apakah lele kita itu agresif ya atau diam. Kalau lele agresif berarti tandanya lele itu sehat ya. Kalau lelenya itu banyak yang di pojok, seperti ada yang di pojok ya, ngehuleng lah itunya di pojok banyak sekali, itu tandanya lele sakit. Nah itu kita harus segera diobati. Kemudian mengganti air berkala. Jangan kita kalau melihat airnya sudah kotor, kita harus mengganti atau memindahkan ke kolam yang airnya bagus. Kemudian pemasaran, kalau ingin berhasil budidaya lele, tentunya kita harus bisa memasarkan bibit lele itu ya, harus ada tengkulaknya. Itu syarat petani bisa berhasil budidaya lele. Jadi kita bisa menguntungkan, punya untung dari budidaya lele tersebut. Nah, ini contoh lele yang sehat. Jadi agresif, kemudian rata ya, besarnya pun rata tuh. Jadi rata, jadi nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar, dan tidak banyak yang di pinggir tuh. Kan sehat ini, alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya. Maaf mengganggu. Oh tidak, saya juga terima kasih sudah dikunjungi dan mudah-mudahan videonya bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.